Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP semakin panas begitu ya, bahwa santri Indonesia dorong Gibran Rakabuming jadi cawapres Prabowo Subianto begitu kan. Ini tanda-tanda bahwa ya hari ini menunjukkan Prabowo itu ya sangat luar biasa begitu kan. Tetapi ya kita lihat bahwa dalam kalkulasi politik yang masuk di putaran kedua Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu kan. Ya sudah jelas di depan mata, sudah kekalahan Ganjar sudah jelas di situ begitu, wajar ya. Kalau PDIP sekarang memanas begitu kan, kader-kader PDIP yang kemudian banyak yang mendukung Pak Prabowo di situ begitu kan. Ada Budiman Sujatmiko, terus kemudian ada ada yang lain dan sebagainya begitu kan. Bahkan relawan-relawannya begitu kan, seperti relawan Gibran, relawan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo begitu kan. Tetapi ini politik kita begitu kan ya, belum tentu orang yang kemudian ya koalisi besar di situ ya, koalisi besar di situ belum tentu menang begitu kan begitu logikanya begitu. Tetapi ini menarik begitu kan ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Santri Indonesia dorong Gibran Rakabuming jadi cawapres Prabowo Subianto. Wow, luar biasa begitu ya. Men ya, Lobby Batar ya berpas sama oligarki begitu. Nggak malu bawa-bawa nama santri ya. Enak aja mengatasnamakan santri Indonesia, santri pendukung Gibran kali ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya di situ begitu. Ya, PDIP semakin ketar-ketir begitu kan, melihat realitas dan perkembangan politik hari ini begitu kan. Ya, pada hakikatnya siapa sih yang sebenarnya yang salah? Ya karena gagasan-gagasan Ganjar selama ini sudah tidak banyak diterima oleh masyarakat begitu kan. Ya di satu sisi ya melihat bahwa perkembangan politik hari ini bahwa seolah-olah ya gagasan Ganjar sudah tidak ada yang diterima begitu kan. Ini santri sebentar lagi akan bermunculan dukungan dari segala penjuru, tukang ojek, ojol, pengusaha, rakyat jelata. Ya pokoknya semua akan muncul. Kayak ya negeri ini hanya milik segelintir manusia saja. Ini banyak pro dan kontra begitu kan. Ini wajar kalau PDIP semakin kepanasan hari ini begitu kan. Kader-kader internalnya sekarang sudah amburadul ya. Terus kemudian ditambah koalisi ya. Kalau Pak Sandi kalau bukan cawapres dari Pak Ganjar ya tiba-tiba akan mengkoreksi dan sebagainya begitu. Bisa saja seperti itu begitu kan. Evaluasi besar-besaran hari ini kepada Pak Ganjar begitu kan ya. Tentu kalau menurut saya bukan dari seorang partainya sendiri kan, dari Ganjar sendiri begitu. Kenapa? Karena Ganjar sendiri selama ini begitu kan ya, terkait dengan elektabilitasnya sangat tinggi di satu sisi, tapi kenapa ya tidak disukai begitu kan. Kan begitu logikanya seperti itu begitu kan. Ya, mungkin lembaga survei itu kan tidak sesuai dengan kenyataan begitu kan. Masyarakat Indonesia bisa menyimpulkan sendiri bagaimana mereka begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa kerjanya siapa nih cuan ya, milik siapa begitu. Santri Indonesia yang mana nih begitu kan. Ini komentar-komentar netizen, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, santri Indonesia dorong Gibran Rakabuming jadi cawapres Prabowo Subianto ya. Bahkan ratusan santri dari berbagai daerah Indonesia membentuk relawan santri untuk Mas Gibran, relasi Gibran ya. Relasi Gibran terdiri dari santri alumni pondok pesantren, alumni madrasah, jamaah majelis taklim, jamaah yasinan, serta majelis selawatan. Disebut semua begitu kan. Santri yang mana ini begitu kan ya, alumni yang mana begitu kan. Relasi dari Gibran ya dalam deklarasi dukungan menyampaikan Wali Kota Surakarta ya Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh muda yang tepat untuk bisa berkontestasi sebagai calon wakil presiden di Pilpres di 2024 mendatang ya, mendampingi baca pres ya mencapres Prabowo Subianto. Di satu sisi relasi Gibran adalah ikhtiar untuk harapan baru agar Indonesia terus ya bangkit. Mas Gibran adalah pemimpin muda yang bisa merepresentasikan harapan generasi milenial ya, kata Koordinator Nasional Relasi Gibran Abdul Fuad Amirul Adha dalam deklarasi nasional yang diselenggarakan di Blackstone Urban Lodge Kudus ya. Tetapi kalau kita hanya segelintir orang kalau saya lihat begitu kan ya, bahkan di satu sisi ya walaupun pada hakikatnya kan sekarang lihat saja PDIP begitu kan ya. PDIP sekarang di internal sendiri seperti itu begitu kan. Ditambah lagi ya kalau memang ya Gibran itu menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu. Betapa sakitnya begitu kan ya PDIP hari ini begitu. Wajar sampai hari ini Budiman Sujatmiko begitu kan mau dipecat atau tidak pasti ada sesuatu yang dimainkan di situ begitu kan ya. Dan sekarang terbukti bahwa kader-kadernya sudah membelot kepada Pak Prabowo begitu kan. Ya, kacau, banyak yang kacau di situ begitu ya.
Bahkan di satu sisi Fuad menjelaskan Gibran sebagai wali kota Surakarta sekaligus putra Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinannya sudah menunjukkan bagaimana kesiapan untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tetap memegang teguh identitas budaya dari jati diri bangsa. Bahkan relasi Gibran kata Fuad menjadi ikhtiar bersatunya para santri di seluruh Indonesia yang diwujudkan dalam satu ikatan lahir maupun batin. Ia mengatakan Mas Gibran merupakan sosok pemuda yang kinerja sangat baik bahkan berprestasi di usia yang terbilang sangat muda. Tapi prestasinya apa begitu kan? Ini kan perlu diungkapkan juga begitu kan ya. Jangan hanya deklarasi sana sini hanya segelintir orang begitu kan ya. Tentu kita lihat saja begitu kan ya. Walaupun mengatasnamakan santri tapi prestasinya apa begitu ya. Bahkan di satu sisi dalam kontestasi pemilihan umum di 2024 mendatang, lanjut Fuad, relasi Gibran ini memiliki sosok pemimpin muda dan inovatif teruji dan memiliki rekam jejak yang sudah terbukti. Bahkan untuk itu sambungnya relasi Gibran menganggap Indonesia perlu memiliki pemimpin yang dekat dengan anak muda dan santri. Mas Gibran adalah sosok yang tepat. Itulah yang menjadi alasan kami bergabung di relasi Gibran. Di satu sisi beberapa alasan Fuad mengungkapkan bahwa kenapa santri harus menjadi relawan Mas Anies Baswedan, Mas Gibran Di antaranya Mas Gibran merupakan sosok pemimpin muda dan mewakili kaum milenial generasi Z saat ini. Memiliki peluang besar untuk memimpin bangsa ini katanya begitu kan Coba tanya prestasinya apa di situ begitu kan. Banyak spekulasi hari ini tapi kalau ditanya soal prestasinya apa orang tidak akan menyebutkan itu begitu. Toh jangan-jangan tidak ada prestasinya begitu kan Jadi walaupun percuma begitu kan dia Gibran dijadikan sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo tapi tahu-taunya toh pada hakikatnya tidak punya prestasi yang juga di satu sisi kan kacau begitu kan Bahkan bisa saja disebut sebagai anak ingusan di situ begitu dan di luar sana mungkin karena mungkin di satu sisi Gibran ini kan wali kota Solo begitu kan, pengalaman dalam dunia politik kan hanya masih seumur jagung di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita lihat bahwa proses dalam demokrasi seperti Gibran begitu kan menurut saya pribadi terlalu dini begitu kan mending yang lain aja begitu Untuk itu ini relasi Gibran menganggap Indonesia perlu memiliki kepemimpinan yang dekat dengan anak muda. Jangan-jangan peran penting dari bapaknya begitu sebagai seorang presiden begitu kan. Coba bayangkan Gibran itu bukan seorang anak presiden bagaimana begitu kan Kan begitu logikanya begitu kan. Tinggal kita lihat saja setelah Jokowi lengser begitu kan tidak punya kekuasaan power, apakah Gibran bisa begitu kan di situ begitu. Karena persaingan-persaingan selama ini pasti muncul pemimpin baru yang kemudian punya akses luar biasa di situ begitu kan. Bahkan di satu sisi kalau memang benar bahwa Gibran punya prestasi banyak begitu kan seharusnya kan punya didorong untuk menjadi gubernur di situ begitu untuk memperbaiki Jawa Tengah selama ini begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.